Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sore hari ini semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masih pada semangat ya? Masih daku. Masih, oke. Nah, bagus ya pada semangat walaupun udah sore. Semuanya pasti capek terus lapar, tapi bentar lagi kita bakal selesai untuk sekolah hari ini. Jadi tetap semangat sampai akhir ya. Siap Bu. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita buka dulu kelas hari ini dengan membaca doa bersama-sama yang dipimpin oleh Redihan. Boleh dipimpin ya teman-teman ya. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, terima kasih ya buat Dihan sudah memimpin teman-temannya berdoa. Sekarang Ibu akan mengabsen anak-anak di kelas ya. Untuk yang namanya nanti disebut, tolong sebutkan hobi kalian, oke? Oke, Ibu. Yang pertama, Ido. Baca. Oke, Masya Allah. Nanti jadi anak pintar ya kalau rajin membaca. Intan, traveling, jalan-jalan. Masya Allah. Masya Allah. Habisin uang. Berarti nanti insya Allah jadi orang sukses. Amin. Ya Allah. Gita, Mancing Bu. Masya Allah, mancingnya keren. Fungsi. Irma. Menonton. Oh iya, nggak apa-apa. Insya Allah bermanfaat. Iya. Makanannya juga bermanfaat. Jihan, Main game Ibu. boleh Ibu. Main gamenya harus ingat waktu ya. Jangan sampai seharian cuma main game doang. Yang terakhir Indah. Jagain aja Bu. Masya Allah, kakak sayang kakak Ibu. Jadi sekarang semuanya alhamdulillah hadir ya. Hadir. Oke. Untuk pertemuan sebelumnya, tadi untuk pertemuan minggu lalu kita udah belajar apa? Puasa Ibu. Puasa. Ada yang bisa menjelaskan puasa itu apa? Menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Iya, Masya Allah. Pintar ya, Nisa. Jadi untuk materi kita hari ini, kita akan belajar mengenai sholat berjamaah. Ya, jadi Ibu tulis dulu ya. Iya Ibu. Ini materi kita hari ini. Sebelum masuk ke dalam materi, Ibu bakal ajak kalian untuk membayangkan terlebih dahulu. Coba kalian semua bayangin, kalian itu ada di suatu desa yang terpencil. Terus di desa itu saat itu lampunya mati selama hujan deras. Jadi lampu itu pada mati. Terus tiba-tiba azan berkumandang. Kalian akhirnya karena takut sendirian, udah mau hujan deras, lampu mati. Akhirnya kalian pergi ke masjid. Pas sampai di masjid, ternyata banyak orang-orang yang datang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Apa yang kalian rasain ketika melihat suasana di masjid tersebut? Tenang. Terus apa lagi? Terharu. Terus apa lagi? Senang. Iya, rajin gitu ya. Jadi kalian pasti yang awalnya merasa takut karena sendirian di rumah, terus tiba-tiba pas datang ke masjid melihat banyak orang, hatinya jadi tenang. Terus kalian jadi tenang, nggak takut lagi, gitu kan? Betul. Nah ya, nah itu salah satu keutamaan, salah satu yang akan kita dapatkan dari sholat berjamaah. Nah, makanya hari ini kita akan mempelajari materi mengenai sholat berjamaah.
Oke. Kita masuk ke yang pertama ya. Jadi apa itu sholat berjamaah? Tentunya kalian pasti udah sering melaksanakan sholat kan setiap harinya? Iya. Ada yang mau nggak sholatnya? Asik. Gitu lagi mau nggak Indah? Insya Allah semuanya pasti kalau sholat udah rajin ya. Nah jadi seperti yang kita semua tahu, sholat itu adalah serangkaian ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Lalu apa bedanya sholatnya itu dengan sholat berjamaah? Pertama kita tahu dulu arti kata dari jamaah itu sendiri. Apa arti dari jamaah? Jadi jamaah itu artinya adalah sekumpulan orang yang banyak, lebih dari satu. Maka kalau digabungin dengan kata sholat yang tadi udah kita artiin, sholat jamaah itu adalah sholat yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih yang terdiri dari imam dan juga makmum. Pintar, insyaallah. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam syarat sah sholat berjamaah. Jadi syarat sah sholat berjamaah ini ada 4. Untuk sholat jamaah tentunya yang pertama harus ada imam, yang kedua harus ada makmum. Terus yang ketiga itu sholatnya itu harus dilaksanakan di dalam satu tempat, nggak boleh terpisah-pisah. Terus yang keempat, yang terakhir itu sholatnya imam dan makmum ini harus sesuai. Jadi nggak boleh imamnya sholat zuhur tapi makmumnya sholat subuh, nggak bisa ya, sholat banget. Yang selanjutnya ada syarat menjadi imam. Jadi untuk menjadi imam itu ada beberapa syarat. Itu yang pertama adalah mukallaf, yaitu adalah orang yang terbebani, di mana berarti dia itu merupakan seorang muslim yang balik dan berakal. Itu syarat untuk menjadi imam. Yang kedua itu laki-laki tulen. Jadi kalau bisa gak usah ya orang yang imam itu orang bencong, banci kayak gitu, jangan ya. Harus yang laki-laki tulen. Terus yang ketiga itu membaguskan bacaan pada bacaan wajib. Jadi yang menjadi imam itu bacaan Quran itu harus bagus. Terus yang keempat suci dari hadas dan najis. Lalu yang terakhir itu adalah mampu melafalkan huruf sebagaimana mestinya. Maksudnya itu adalah kalau bisa orang yang jadi imam itu bukan orang yang gagal. Jadi orang yang berbicaranya itu lancar dan jelas. Kriteria orang yang berhak menjadi imam itu siapa sih? Jadi siapa yang didahulukan untuk menjadi imam? Itu yang pertama itu adalah wali yang ditunjuk oleh penguasa negeri. Kemudian imam tempat tersebut, dan kalau nggak ada baru pemilik rumah jika sholatnya itu dilaksanakan di dalam rumah secara bersama-sama. Nah kalau misalkan nggak ada dari 3 kriteria tadi, maka orang yang paling paham masalah agama. Lalu kalau misalkan nggak ada juga nih orang yang paling paham masalah agama, maka yang menjadi imam itu adalah orang yang paling bagus bacaannya. Sekarang kita masuk ke macam-macam makmum. Jadi makmum itu ada berapa macam? Ayo, ada yang tahu nggak? Makmum itu ada 2 macam. Yang pertama ada makmum muwafiq, yang kedua ada makmum masbuk. Jadi makmum muwafiq itu adalah makmum yang mengikuti rangkaian sholat dari awal bersama imam. Nah kalau makmum masbuk berarti makmum yang ketinggalan 1 rakaat atau lebih dari sholat yang dilaksanakan bersama imam. Selanjutnya kita akan membahas apa aja sih keutamaan sholat berjamaah. Kan kayaknya sama aja ya, sholat jamaah sama sholat ya, intinya sama-sama sholat gitu. Terus kenapa kita harus mengutamakan sholat berjamaah daripada sholat sendirian? Nah, jadi ada beberapa keutamaannya. Yang pertama, sholat jamaah itu nilai pahalanya berlipat ganda. Iya, berapa? 27. Pintar. Jadi sholat jamaah itu pahalanya itu 27 kali lipat dari sholat sendirian. Lalu yang kedua, setiap langkah kalian untuk menuju ke masjid itu akan bernilai pahala. Jadi kalau misalkan kalian jalan nih ke masjid, setiap langkah kaki kanan, 1 langkah kaki kanan itu akan menambah 1 pahala, dan setiap langkah kaki kiri itu akan mengurangi 1 dosa. Jadi masya Allah banget kan ya. Terus yang ketiga itu akan memancarkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Jadi kalau
rajin sholat berjamaah nih, pasti banyak keutamaan yang bakal kalian dapatkan. Bahkan kalau misalkan sholat jamaahnya itu kita sholat, kadang ada yang suka merasa nggak sih kalau misalkan sholat jamaahnya telat terus jadi malu mending sholat sendirian gitu. Nanti masih soalnya ada yang pernah merasa gitu. Pernah. Jadi kayak ragu-ragu mau ikut soalnya udah masuk nih gitu, mending sholat sendiri aja deh, malu daripada nanti berdiri sendirian dari orang-orang gitu. Nah, itu gak usah ya, gak usah merasa malu kayak gitu, karena kita kan udah tahu kan keutamaannya itu seberapa besar keutamaan dari sholat berjamaah ini. Bahkan ada kisah, salah satu kisah di zaman Rasulullah itu ketika Rasulullah itu melaksanakan sholat secara berjamaah, terus udah lewat nih 1 rakaat, tiba-tiba tuh ada suara orang dari belakang tuh lari-lari gitu buat ngejar ketertinggalan sholatnya tersebut. Dia kedengeran suara gerasak gerusuk gitu ya, dia telat, terus dia langsung mulai sholat. Pas habis orang ini dia telat itu sholat tuh kedengeran loh kayak langkah kaki yang gerasak gerusuk, terus dia yang masih ngos-ngosan capek karena cepet-cepet kesana gitu. Nah terus ketika dia mulai sholat itu dia menjawab, dia berbicara hamdan katanya Allah ibn barakatuh. Nah terus habis sholat itu selesai, Rasulullah itu bertanya, tadi ketika aku sholat siapa yang berbicara? Tapi para sahabat gak ada yang mendengar kan, semuanya pada diam. Akhirnya Rasul nanya lagi tuh, tadi ketika aku sedang sholat ada yang berbicara, bukan bicara yang buruk. Siapa tadi yang berbicara? Akhirnya orang yang tadi itu masuk, akhirnya sadar tuh, oh itu dia yang dibicarakan. Akhirnya dia menjawabkan, itu saya Rasulullah, sambil malu-malu karena dibilangnya itu bukan perkataannya buruk. Nah, akhirnya di situ Rasulullah bilang, ketika tadi kamu mengucapkan hal tersebut, itu saya melihat para malaikat, 12 malaikat berlomba-lomba untuk menyampaikan kebaikan tersebut kepada Allah Subhanahu. Jadi jangan pernah lagi malu kalau misalkan sholatnya masih mungkin, gak apa-apa ya. Walaupun masuk juga, tetap aja sholat jamaah di masjid. Tapi ini untuk laki-laki sebenarnya. Untuk kita, untuk perempuan lebih baik di rumah saja daripada di masjid. Oke. Sekarang sebelum lanjut kita adain ice break dulu ya. Biar kayaknya udah pada nggak semangat nih, dilihat-lihat raut mukanya ada yang udah bete. Ngantuk ibu. Oh iya. Oke, jadi nama gamenya 48 door. Jadi kita akan menghitung dari 1 sampai 50. Setiap angka yang ada angka 4 dan 8-nya dibilangnya door. Paham? Oke. Paham kan? Mulai paham ya? Oke, dimulai dari 1, 2, 3, 1. Kita lanjut sampai 50. Ida baru fokus ya. Kita ulangi lagi dari Jihan. 1, 2, 3, door. 5, 6, 7, door. 6, 7. Setiap yang angkanya 4 sama 8 itu door. Sama 20 juga. Setiap yang ada angka 4 sama 8. 20 ada angka 4 sama 8 ya. Ada door. Oke, ulangi dari Ivan. 1, 2, 3, door. 5, 6, 7, door. 9, 10, 11, 12, 13, door. 15, 16, 17, door. 19, 20, 21, 22, 23, door. 25, 26, 27, door. 29, 30, door. Oke, lanjut ini lagi ya, langsung 31, 32, 33, door. 35, 36, 37, 37, door. 39, 40. Door semua dong. Door. Oke. Ini door. Terus door. 41. Door. Oke, jadi sebelum sekarang kita masuk ke evaluasi. Jadi di sini evaluasinya kita akan main game. Ibu ada nama game itu make a match.
jadi membuat pasangan. Jadi di sini ada 2 kertas. Yang satu kertasnya warna apa? Hijau. Yang satu lagi warna Kuning. Oke. Jadi yang kertas-kertas warna kuning ini itu berisikan jawaban. Untuk kertas-kertas yang warna hijau itu isinya soal. Nanti ibu bakal memberikan masing-masing dari kalian ini 1 kertas, terus kalian akan diberikan waktu untuk mencari pasangan dari kertas ini. Oke. Paham? Ya. Ini soal. Iya. Oh my god. Oke, sekarang ibu kasih waktu semenit cukup lah ya. Itu soalnya gampang untuk mencari pasangan dari kertas yang kalian pegang. Iya. Di balik. Iya, Ada imam makmum sholat. Kalau baca sama Kerjasama di satu majelis termasuk ke dalam. yang apa sama Kita. Iya. Oke, semuanya sudah selesai? Sudah, Ya, Ibu. Berarti semuanya sudah menemukan pasangan dari kalian masing-masing ya? Sudah. Sekarang kita akan periksa satu-satu, dimulai dari Irma. Irma pasangannya siapa? Iya, Ibu. Coba dibacain soalnya. Soalnya salah satu keutamaan dari sholat berjamaah adalah Jawabannya apa itu? sholat berjamaah nilai pahalanya 27 kali lipat dari sholat sendirian. Iya, berarti benar atau salah? Benar. Indah, Indah pasangannya siapa? Iya, Ibu. Apa? Coba tolong dibacakan soalnya. Makmum ada 2, yaitu muafiq dan masbuk. Makmum masbuk adalah Apa jika jawabannya? makmum yang ketinggalan 1 rakaat atau lebih dalam sholat jamaah. Iya, benar atau salah? Benar. Yang terakhir kita, pasangannya siapa? Intan, Ibu. Coba dibaca soalnya. Soalnya ada imam, makmum, sholat dikerjakan di satu majelis termasuk ke dalam. Jawabannya apa Intan? Syarat-syarat sah sholat jamaah. Betul ya? Betul. Oke, oke. Nah, ibu pada pintar semua ya? Oh jelas. Iya. Oke, jadi untuk pembelajaran kita hari ini mungkin cukup dicukupkan sampai sini saja. Terus untuk tugas mandirinya kalian nanti ibu minta masing-masing dari kalian untuk membuat poster ya. Poster untuk semangat melaksanakan sholat berjamaah sesuai dengan tadi keutamaan-keutamaan yang sudah kita pelajari bersama. Nanti posternya akan dikumpulkan minggu depan ya ketika pelajaran kita berikutnya. Oke, Ibu. Oke, semuanya sudah paham materi hari ini? Sudah. Terakhir nih sebelum penutupan, ada yang mau nyimpulin nggak? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini apa? Saya. Boleh. Ya, jadi dia saat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Ada yang jadi imam, ada yang jadi makmum. Dan saat berjamaah itu harus dilakukan di satu majelis. Oh iya, oke. Ibu lupa sebelum menutup. Ada yang mau bertanya nggak? Aku, Ibu. Iya, boleh Indah. Apa yang Ibu, ditanyakan? aku mau nanya, di kampung aku itu ada lansia, wajib. Iya. Nah, beliau itu sholat tarawih, Bu, tapi sholat tarawihnya di rumah, tapi mengikuti imam di masjid. Itu boleh nggak, Bu? Atau gimana hukumnya, Bu? Oke, pertanyaannya bagus ya Indah. Jadi sesuai yang sudah ibu jelaskan tadi juga, salah satu syarat sah sholat berjamaah itu adalah sholat itu harus dilaksanakan di dalam satu majelis. Jadi kalau misalkan, apalagi nih, sholat jamaah itu kan diwajibkannya, diperuntukannya gitu, untuk laki-laki yang dia itu masih sehat secara jasmani gitu, dan dia itu mampu, dan bahkan tidak dianjurkan untuk perempuan, anak-anak dan juga orang-orang tua yang sudah lemah, yang sudah tidak bisa pergi kemana-mana gitu. Tadi kan di kasusnya Indah orangnya sudah lanjut usia kan, berarti di sana beliau itu sudah tua dan seharusnya tidak usah. Kalau misalkan ingin melaksanakan sholat tarawih bisa dilaksanakan saja di rumah secara sendirian. Kalaupun ingin berjamaah maka dengan orang yang ada di rumah saja dilaksanakannya di rumah. Nggak usah mengikuti sholat jamaah yang ada di masjid. Gimana Indah penjelasannya? Sudah, Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi mungkin pembelajaran kita hari ini dicukupkan ya. Kita akhiri kelas kita hari ini dengan membaca doa kafaratul
tulis bersama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu